Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saung Muda Karya dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih bisa berbagi ya teman-teman. Sebelum saya membahas sebuah topik ya, bagi teman-teman yang suka nanti dengan video ini, bagikan kepada teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman semuanya ke grup dan lain sebagainya. Silahkan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah amal jariah bagi teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya, kenapa banyak mahasiswa yang salah jurusan ya? Kenapa banyak mahasiswa yang akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya kerja dan kerja? Ataupun bahkan kenapa banyak mahasiswa yang akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya nganggur, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi gitu ya. Nah, ternyata kalau kata Albert Einstein, jika kamu tidak tahu di zaman apa kamu hidup, maka kamu adalah orang gila. Itu kata Einstein. Kalau kata Al-Ghazali itu kan dia pernah berkata, jika kamu tidak tahu di zaman apa kamu hidup, maka kamu akan tersesat selama-lamanya. Artinya teman-teman semuanya, kita harus mengetahui di zaman apa sih kita hidup ya. Di zaman apa kita hidup. Nah, ada yang tahu teman-teman di zaman apa kita hidup? Oke. Kita kenal dengan yang namanya era disruption. Era disruption ini adalah di mana di mana segala sesuatu mengalami percepatan. Jadi mengalami segala percepatan ya. Baik itu secara teknologi gitu ya. Dalam teknologi, dalam hal ilmu teknologi ini mengalami percepatan yang sangat cepat sekali. Atau pada akhirnya nanti kita akan mengalami, setelah era disruption, kita akan mengalami era abundance, di mana segala sesuatu itu setelah mengalami percepatan, akan mengalami era berkelimpahan. Jadi banyak sesuatu yang kebuang, yang sia-sia gitu ya, karena begitu banyak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwa ada 4 zaman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah zaman agraria. Ya teman-teman semuanya, ini perlu diketahui. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan tersesat gitu ya, kalau kata Al-Ghazali gitu ya. Nah, zaman agraria ini terjadi pada tahun 1862 ke belakang. Itu terjadi karena dulu itu ya, ketika zaman agraria, siapa saja yang punya tanah, siapa saja yang memiliki tanah yang luas, mereka bisa menguasai dunia. Ya, bisa menguasai dunia teman-teman semuanya. Dulu banyak yang datang ke Indonesia hanya untuk menguasai tanah Indonesia. Tanah jajahannya banyak sekali, penjajah-penjajah pada waktu itu. Dulu itu banyak sekali para penjajah. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai tanahnya. Menguasai tanah-tanah yang ada di dunia ini. Nah, kenapa hari ini, dulu pernah ada Rusia, itu kan negara yang terbesar gitu ya. Nah, kenapa Belanda dulu ke Indonesia bertahan 350 tahun, teman-teman? Bayangkan, 350 tahun Belanda bersemayam di bumi Indonesia. Kira-kira ngapain aja itu Belanda di Indonesia? Itu ya. Mau apa mereka? Ternyata mereka ingin menguasai tanah yang subur, makmur, sejahtera. Dan kemudian mereka juga menginginkan rempah-rempah itu yang sangat kaya sekali di Indonesia. Hanya ada di Indonesia, teman-teman semuanya. Nah, mereka dulu dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia.
bahkan terjadi peperangan, ya, perang satu, perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Nah, itu terjadi. Karena apa? Karena mereka ingin menghegemoni, menguasai tanah-tanah yang ada di dunia ini. Bayangkan teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah zaman agraria itu berubah lagi menjadi zaman yang kedua, itu berubah menjadi revolusi industri, di mana orang yang punya pabrik, orang yang punya mesin, mereka akan menguasai dunia. Ya teman-teman semuanya, contoh saja, dulu yang berkuasa adalah Jepang, kemudian setelah Jepang ada lagi Cina, gitu ya. Sampai hari ini Cina bisa menguasai Indonesia dengan pabrik dan mesinnya itu, ya. Nah, Cina bisa menguasai Indonesia karena mereka berinovasi. Mereka menciptakan sebuah lapangan pekerjaan di Indonesia di sebuah pabrik. Jadi mereka mendirikan sebuah pabrik, mereka bisa menghidupi diri mereka juga. Ya, sampai hari ini Cina bisa bersemayam di Indonesia. Kalau dulu Belanda, sekarang Cina. Itu ya. Nah, tidak bisa menghindar daripada bahwa di zaman revolusi industri yang menguasai dunia itu adalah orang yang pemilik pabrik, orang yang pemilik mesin, itu mereka akan menguasai dunia, gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi zamannya, zaman yang ketiga, ketika pada waktu itu tembok Berlin mampu dirobohkan atau mampu dihancurkan, ya. Nah, tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu kokoh, tembok yang begitu tinggi, itu bisa dihancurkan seketika. Karena apa? Karena satu kesalahan fatal. Satu kesalahan fatal ini mungkin menurut saya tidak begitu besar, tapi kesalahan kecil sekali. Kesalahannya adalah dalam hal komunikasi. Ketika satu sama lain tidak saling berkomunikasi, artinya akan terjadi miskomunikasi. Ketika ada satu perintah di sini, dari sini tidak mengetahui, itu kan ada seperti miskomunikasi. The miscommunication. Miskomunikasi antara dua orang ini. Ya, sehingga ketika terjadi miskomunikasi, ya, tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu besar, itu bisa hancur seketika. Hancur. Karena kesalahan fatal. Ya. Nah, kemudian mereka berpikir bagaimana supaya mereka menciptakan alat komunikasi. Jadi menciptakan alat komunikasi supaya satu orang dengan yang lainnya bisa berkomunikasi tanpa harus bertemu. Ya, mereka memunculkan sebuah pemikirannya, sehingga terciptalah pada waktu itu muncul yang namanya HP jadul, gitu ya, HP yang bisa nelpon, bisa SMS, short messaging, kemudian bisa call dan lain sebagainya. Itu terjadi di zaman informatika. Ya, zaman apa? Yang ketiga, zaman informatika. Di mana orang yang menguasai informasi, di mana orang yang menguasai informatika, komunikasi, mereka akan menguasai dunia. Sempat dulu itu Nokia menjadi raja daripada alat-alat komunikasi lainnya. Bahkan Nokia pernah mengalami puncak kejayaannya, sehingga pernah hancur itu pada ketika zaman yang keempat. Itu pokoknya perusahaan Nokia itu hancur. Nah, dari situ muncul alat komunikasi jadul, ya, pada waktu, kalau sekarang kita sebut jadul saja, ya. Nah, yang keempat ini adalah zaman
inovasi atau zaman ide, di mana orang yang menguasai ide, orang yang menguasai inovasi, dia akan menguasai dunia, teman-teman semuanya. Nah, contoh misalnya, ketika Nokia tidak mau stuck di sana gitu ya, jadi mereka itu stuck di sana, mereka malah menikmati dengan ya mereka istilahnya mereka senang dengan zona nyamannya gitu ya. Mereka bahagia dengan zona nyamannya, padahal dunia ini perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini sebenarnya kecuali perubahan. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Jadi setiap detik, setiap menit kita harus berubah. Berubah menuju hal yang positif ya, berubah dan berubah. Itu. Nah, mereka tidak mau. Jadi intinya mereka saya sudah sukses kata perusahaan Nokia. Sehingga pada di zaman ini ya. Ini zaman ini mereka hancur babak belur. Ya, karena terinjak oleh orang-orang yang terus berinovasi. Orang-orang yang terus menguasai idenya. Nah, orang yang menguasai ide, kita ambil contoh misalnya Gojek, Pak Nadiem Makarim ya, sekarang yang menjadi Mendikbud Indonesia. Nah, bisa menguasai Indonesia, bahkan bisa membiayai Liga Gojek, Liga 1 Gojek Traveloka. Itu bisa membiayai itu, kenapa? Bisa mensponsori itu, kenapa? Mereka bisa menguasai Indonesia dengan perusahaan raksasa di Indonesia. Bisa dikatakan perusahaan raksasa. Nah, hari ini ojek offline, ojek yang suka di pengkolan itu mengalami kemunduran. Karena mereka tidak bisa menyaingi teknologi hari ini. Nah saya tanya, yang jadi permasalahan adalah, saya tanya dulu ya, ini apakah yang punya motor itu si perusahaan Gojek? Tidak. Apakah perusahaan Gojek itu punya jaket sendiri? Tidak, itu hasil bayaran loh, hasil itu. Apakah Gojek itu punya helm sendiri? Tidak. Itu hasil yang kita bayar, hasil yang tidak. Mereka hanya apa? Mereka hanya satu. Mereka hanya menguasai ide, yaitu mereka hanya bisa menguasai aplikasinya saja. Mereka kuasai saja aplikasinya, teman-teman semuanya. Bayangkan teman-teman semuanya, kenapa hari ini Gojek maju, banyak yang ini, bahkan membernya, customer-nya begitu banyak gitu, teman-teman, sehingga menjadi perusahaan raksasa di Indonesia maksudnya ya. Nah, Pak Nadiem Makarim adalah salah satu tokoh muda yang sangat cerdas ya. Dia bisa menciptakan sebuah inovasi, berawal dari keresahan, berawal dari sebuah kebutuhan ya, karena mengembangkan bakat kubutuh ya. Dan itu. Nah, dan sekarang juga banyak pasar-pasar tradisional yang mati, yang mengalami kematian. Ya, karena kenapa? Karena sudah beralih pasarnya itu ke dunia yang begitu luas, yaitu dunia digital, yaitu dunia sosmed, dunia YouTube, dunia Facebook, dunia Twitter, dunia Instagram, dan lain sebagainya. Mereka berpindah pasarnya itu ke sana, ke dunia online. Itu ya, teman-teman semuanya. Shopee, kemudian kita Lazada, kemudian ada lagi Tokopedia. Ya, itu di pasar-pasar. OLX gitu ya dulu ya. Nah, itu mereka pindah ke sana. Pindah ke Facebook, pindah ke Instagram, Facebook Ad, Instagram Ad, dan lain sebagainya. Karena pasarnya lebih luas gitu ya. Kita tidak punya stok barang saja tidak apa-apa. Karena yang punya stok mereka, yang punya barang. Kita tidak perlu punya tempat ya. Kita tidak perlu punya stok barang, karena kita hanya cukup mempromosikan saja.
Itu kan mudahnya di zaman ini. Kalau kita menguasai ide, kita akan menguasai dunia. Ya teman-teman semuanya. Nah kemudian contoh lain misalnya teman-teman semuanya, kita bisa bedakan harga ayam goreng di gerobak sama di KFC. Berapa harganya? Kira-kira jauh sekali teman-teman semuanya. Kalau di gerobak itu biasanya harganya kira-kira 5.000 sampai 6.000 sampai 7.000 lah ya. Nah kalau di KFC itu harganya bisa sampai 28.000 sampai 35.000. Teman-teman semuanya coba bayangkan, coba bandingkan. Jauh sekali teman-teman semuanya. Itu karena apa? Karena ada sebuah nilai yang ditambah. Karena adanya sebuah inovasi. Karena adanya sebuah ide. Ya. Nah, teman-teman semuanya, dari mana munculnya sebuah inovasi itu? Dari hasil membaca atau dari hasil literasi. Kalau teman-teman semua bisa mengkaji dunia ini, asli teman-teman tidak akan menjadi orang yang nganggur. Teman-teman tidak akan menjadi orang yang pesimis terhadap masa depan. Teman-teman juga tidak akan mudah bunuh diri. Teman-teman juga tidak akan mudah putus asa. Nah, karena teman-teman jawabannya tidak tahu di zaman apa teman-teman hidup. Nah, perlu kita ketahui bahwa teman-teman juga di era inovasi ini, teman-teman harus merubah mindset teman-teman dari ketika teman-teman pulang kuliah, pulang sekolah, ya, dari pertanyaan begini, pertanyaannya mau jadi apa, itu kita rubah menjadi mau bikin apa. Kira-kira hari ini saya itu mau buat apa sih? Kira-kira hari ini saya ini mau bikin apa sih? Ketika kita bertanya seperti itu, maka yang akan kita buat adalah sesuatu. Jadi menjadi sesuatu. Ya, jadi menjadi sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu menjadi sesuatu, ya, nah, itu artinya kita sudah kreativitas. Ya, kreativitas adalah sebuah cara di mana kita akan berinovasi. Jadi terus berinovasi, tidak stagnan. Kita dominan itu ya, dinamis. Kita berkembang dinamis, ya. Nah hari ini pertanyaannya, kenapa sih banyak mahasiswa yang salah jurusan? Kenapa? Tugas. Kenapa? Akhirnya dia kerjanya bahkan pengangguran gitu ya. Kenapa? Bahkan lulusan S1, S2 itu masih kerja. Kenapa tidak menciptakan sesuatu? Kenapa tidak menciptakan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang tidak menjenuhkan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka masih bermazhab kepada revolusi industri, yaitu zaman yang kedua. Kembali lagi ke zaman yang kedua, padahal sekarang sudah zaman yang keempat. Iya. Mereka masih bermadhab kepada zaman yang kedua, yaitu zaman revolusi industri, di mana yang menguasai pabrik, dia akan menguasai dunia. Contoh hari ini saja, contoh kecil saja hari ini. Banyak sekali di Bekasi, di Jakarta, kemudian di Bandung, di kota-kota besar di Indonesia, yang punya pabrik itu siapa? Yang punya pabrik adalah Cina, teman-teman semuanya. Cina menguasai Indonesia dengan berbagai perekonomian yang sangat kuat, bisa menguasai Indonesia. Nah, siapa yang bekerja kalau bukan mahasiswa lulusan S1? Siapa yang bekerja kalau bukan lulusan SMA, SMK? Dengan begitu mereka bisa kaya. Dengan banyak pekerja mereka bisa kaya. Siapa yang mengkonsumsi produk mereka? Kita. Itu ya, sebagai negeri, sebagai istilahnya majikan gitu ya, di negara kita itu sebagai majikan. Tapi kita sebagai majikan kebanyakan tertindas, ya. Mayoritas tertindas. Yang minoritas itu yang
berkembang. Ya, Cina, kemudian negara-negara yang kalau dulu itu ada kolonial Belanda, 350 tahun negara Belanda menguasai Indonesia. Nederland itu menguasai Indonesia. 350 tahun itu kolonial. Kolonialisme Belanda. Nah, hari ini kita kenal dengan kolonial gaya baru. Jadi kolonialisme gaya baru. Penjajahan gaya baru, penjajahan pemikiran, penjajahan mindset, penjajahan. Kita itu dijajah sepertinya ya. Yang paling berbahaya, yang paling berbahaya itu bukan senapan, bukan lagi senjata, tapi yang paling berbahaya adalah pemikiran. Ya, sehingga hari ini di stop pemikiran-pemikiran mahasiswa, pemikiran-pemikiran yang intelektual mahasiswa itu di stop hanya dengan penelitian yang tidak menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Maka teman-teman semuanya jangan lupa ini supaya kita bisa memahamkan masyarakat Indonesia, jangan lupa share teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat, menjadi sebuah hal yang amal jariah untuk kita bisa terus menggali potensi diri kita, untuk kita terus berkreativitas, untuk kita terus berjaya sehingga kita optimis memandang masa depan. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Asmud. Apa yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya kecuali kita mengamalkannya hari ini. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.